selamat sore teman-teman. Eh, Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal paper. Oh, sebentar saya belum on cam. Oke, yang pertama di sini sebenarnya saya banyak galaunya yang mempersiapkan judul-judulnya. Jadi saya punya ada dua judul di sini, mungkin bisa teman-teman bantu untuk pertimbangan judul mana yang lebih appealing. Yang pertama ada Developing the Academic Word List from Corpus of IELTS Reading. Dan second ada New IELTS Academic Word List, a corpus-based analysis of the IELTS Practice Textbook. Kemudian, let me start with the introductions. Oke, learning vocabulary. Vocabulary merupakan hal yang paling penting di sini ketika kita ingin atau berhubungan dengan tes kemampuan bahasa Inggris atau English Proficiency Test. Didukung oleh pernyataan dari Smith di sini, for all parties participating in the L2 learning process, students, teacher, material writers, and researchers, learning vocabulary is essential component. Intinya di sini vocabulary penting ya, ada kata important, ada kata essential. Yes, kenapa IELTS? Kenapa saya memilih IELTS? International English Language Testing System di sini salah satu tes yang paling sering digunakan untuk mengukur atau mengetahui kemampuan bahasa Inggris. Kemudian IELTS Academic sendiri currently the most widely used atau yang paling sering digunakan dan yang paling terkenal di Indonesia, ya, yang digunakan oleh students untuk biasanya applying scholarship. Salah satu beasiswa yang terkenal di Indonesia, misalnya ada LPDP di sini, requires applicant to have minimum score of 6.5. Jadi minimum score untuk beasiswa ini misalkan ada 6,5. Sedangkan nantinya setelah diterima oleh beasiswa dan apply lagi di kampusnya, biasanya akan berbeda lagi minimum skornya. Ada yang bisa sampai 7 gitu. Kemudian di sini momoknya atau masalahnya adalah peserta tes, masalah yang sering dihadapi oleh peserta tes di sini adalah having limited vocabulary. Jadi memiliki vocabulary yang terbatas. Jadi di sini adakah cara untuk menjamin para peserta tes di sini memiliki vocab yang cukup? Teachers must possess sufficient knowledge and information. Jadi guru harus memiliki pengetahuan yang cukup dan informasi yang cukup seberapa besar vocabulary yang harus diajarkan ke students-nya untuk mempersiapkan English Proficiency Exam. Nah, di sini ada AWL atau Academic Word List yang sudah pernah digagas oleh Coxhead di tahun 2000. The most widely used EAP Word List atau English for Academic Purpose di sini dianggap terlalu common atau terlalu umum to be master karena vocabulary di IELTS di sini, terutama di readingnya, tidak menggunakan semua list yang ada di daftar AWL itu. That's why di sini perlu yang namanya specific academic word list. Yes. Ya, berikut merupakan previous study. Beberapa researchers sudah pernah membuat academic vocabulary list. Yang pertama ada Jean et al. Di tahun 2012 berjudul Corpus Based Analysis of the TOEFL Course Book. Nah, di sini dia menguji menemukan atau menganalisis General Service List atau GSL and Academic Article Word List dalam reading TOEFL. So, dari hasil analisisnya ditemukan 100 technical topic words dari TOEFL course material. Nah, di sini Jean menggunakan TOEFL IBT. Yang kita tahu TOEFL ada banyak macamnya dan dia berfokus pada TOEFL IBT. Yang kedua ada Lei dan Liu di tahun 2016 yang berjudul A New Medical Academic Word List. Di sini dia berfokus kepada academic word list yang ada dalam dunia kesehatan yang dia sebut sebagai MAVL atau The Medical Academic Vocabulary List. Penemuannya adalah ternyata MAVL yang mereka
teliti ini ada 53% shorter daripada medical academic word list yang sebelumnya digagas oleh Wang, Liang, dan G di tahun 2008. Dan klaimnya adalah word list ini lebih signifikan, memiliki greater coverage yang lebih signifikan of medical English. Nah, yang kemudian ini punyanya Mem Almira, ada Academic Article Word List for Social Sciences atau AAWLSS. Di sini data diambil dari 122 selected open access journal articles dan size corpusnya adalah 1 juta sekian tokens. Tes dari hasilnya AAWLSS atau Academic Article Word List for Social Science-nya ditemukan 350 word families yang memiliki better coverage ya dari yang punya Coxhead tadi yang 570 dan 180 word families of the NAWL dan 1000 word families dari BNC Coca Base Listly. Oke, mungkin 3 saja. Nah, di sini sayangnya ya belum ada penelitian yang menyediakan students dengan AWL terms yang commonly digunakan dalam ujian-ujian IELTS. Jadi, paper ini dibuat untuk addressing the research questions of how many academic word lists do students master in order to study or to get ready for an academic IELTS. Oke, so apa novelty atau kebaruan dari this current study? Ada 2. Yang pertama, the corpus-based methodology yang digunakan di sini coverage-nya adalah buku IELTS dari edisi 1 sampai edisi 18, yaitu yang paling baru di tahun 2023. Dan yang sebelum-sebelumnya mungkin pernah ada dengan topik yang berbeda, namun bukunya hanya 1 sampai 12 atau 13. Nah, ini yang paling baru di tahun 2023. Yang kedua, the specified academic word list-nya yang ditemukan di sini juga menggunakan different software. Mungkin punya Mem Almira juga pakai N-word profiler ya Mem, tapi mungkin different versions. Yang ini juga, ini Mem, saya kemarin download yang versi 2 point sekian itu, tapi apa ya, agak kesusahan gitu ya. Mungkin nanti bisa ini lagi diutak-utik lagi. Okay, of course for this paper, saya punya beberapa limitations. Yang pertama, ada di types of IELTS books-nya. Yang saya pakai adalah Cambridge Practice Test. Sementara yang kita tahu di pasaran banyak sekali ada book of IELTS ya. Ada yang 3 terkenal, ada Australian IDP dan juga ada dari British Council. Sementara saya memilih hanya Cambridge Practice Test. Oke, kemudian word findings-nya, of course di sini tidak bisa kita generalisasikan penemuan ini. Kemudian penemuan dan kategorisasinya juga for reference purpose only. Kemudian analisis saya juga hanya kepada academic IELTS saja. Yang kita tahu IELTS ada academic dan general, dan saya memakai academic IELTS di reading section-nya saja. Oke, untuk metodologinya, of course yang pertama adalah collecting the data. Data is collected from 18 books, consists of 12 reading passages. Jadi setiap buku itu ada 12 reading passage. Jadi totalnya 18 kali 12, ada 216 reading passages dan didapatkan 187.500 sekian tokens. Kemudian untuk creating purpose-nya saya menggunakan N-word profiler versi 1.51 di sini, dan seperti tutorial Mem Almira kemarin ya, saya exclude di academic word list base word-nya, AWL base word-nya saya hilangkan. Dan setelah itu words atau kata-kata yang tidak muncul dalam GSL atau General Service List di sini considered to be the specific AWL untuk IELTS. Nah, kemudian setelah itu saya limiting range and frekuensinya. Ini juga saya masih di questions. Range-nya di sini saya bikin 18 karena maksudnya karena bukunya ada 18 begitu. Kemudian minimum frekuensinya 20. Kenapa 20? Karena saya ingin menemukan the high prevalence phrase words only. Jadi yang ketemu benar-benar yang paling sering keluar. Okay, for the results,
Jujur penulisan paper saya masih mandek di sini, tapi untuk results-nya saya sudah ada beberapa eh, table only ya, belum sampai ke analisis. Jadi ini kalau teman-teman pengen tahu general informations-nya, dari setiap bukunya ada 12 passages, kemudian setiap tokennya ini, kemudian total tokennya adalah ini. Kemudian setelah diproses dalam N-word profiler, di sini ditemukan bahwa GSL atau general service list-nya sekian persen, dengan total tokennya adalah 36240 ini. Dan akhirnya ketemulah yang namanya AWL IELTS-nya. Nah, ini contohnya saya ambilkan 25 saja yang pertama. Dia ada research, major, proses. Nah, di sini range merupakan eh, keseringan word ini muncul di beberapa passage reading-nya. Nah, untuk frekuensinya adalah jumlah berapa kali dia muncul di seluruh korpus ini. Begitu mungkin teman-teman barangkali ada masukan. Masukan saja, please, jangan tanya. Oke. Oh ya, referensinya belum ya? Oke, Oke. ada pertanyaan teman-teman? Pusing ya? Ada pertanyaan, guys? Boleh guys, mungkin ada yang topiknya sama. Oke, ada pertanyaan atau tidak ada? Mungkin ada masukan untuk dari teman-teman? Kayaknya pada pusing deh memang. Oke, ini masukan aja Mbak Rama. Ya, Yang pertama, itu berapa kata yang muncul? berapa kata totalnya setelah setelah frekuensi dan range-nya, Mem, dilimitasi itu? Yes, betul. Ada sekitar 210-an. 210. Oke. Nah, ini 210 ini belum termasuk word family ya, belum Iya, diformulasikan. belum. Oke, saya agak lupa kemarin saya pakai apa ya namanya. Tapi yang jelas kemungkinan itu masih akan ada beberapa kata yang mungkin dia dalam satu rumpun atau dalam satu word family. Kalau misalnya belum di apa namanya, belum diformulasikan kayak gitu. Jadi nanti kita bikinnya berarti word family aja dari semua kata itu. Ada kok softwarenya, nanti coba saya cek lagi ya. Nah, nanti dimasukkan di software itu untuk keluar atau untuk dijadikan satu, kira-kira dari kata-kata ini berapa banyak word family yang ada, seperti itu. Nah, terus itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk coverage test itu bukan dari GSL-nya. Jadi nanti ketika Mbak Rahma sudah mendapatkan word family-nya, misalnya di situ ada research, kemudian ada research, kemudian researching, researcher, enggak, researcher beda lagi, research, dan lain sebagainya, misalnya ada word family seperti itu. Nah, nanti itu dimasukkan di dalam Uncon untuk dicek. Kira-kira kalau misalnya data dari IELTS-nya Mbak Rama itu misalnya AWL-nya dapatnya 9% dan kemudian formulasinya Mbak Rama ini dapatnya 11%, maka coverage punya Mbak Rama ini lebih bagus daripada AWL. Jadi seperti itu cara tes coverage itu. Jadi PR-nya nanti membuat wordlist ini dari 210 kata ini. Gitu. Itu. Jadi itu satu PR-nya, kemudian yang kedua adalah mengecek coverage-nya dan dibandingkan dengan AWL. To make sure yours actually is better than the other. Ada Gitu. tutorialnya lagi, Mem? Oke, nanti coba saya cek dulu ya. Saya dulu pakai apa? Saya agak lupa dengan penggunaan untuk tes word list, sorry, untuk word types-nya. Nanti kalau sudah saya dapat, I'm going to inform you. Thank Saya you, nanti coba Mem. informasi Mbak Rahma. Itu sih untuk teknisnya. Kemudian
Selain itu, jangan lupa nanti ketika menuliskan di paper, memberikan citasinya, kenapa kok harus IELTS. Kemudian Mbak Rahma tadi menjelaskan bahwa kebanyakan student itu memiliki permasalahannya adalah keterbatasan vocabulary. Nah, bagaimana Mbak Rahma tahu tentang itu? Siapa yang bilang seperti itu? Kemudian ada case juga bahwa pembelajaran IELTS itu memang sulit ya. Ya memang sulit sih, tapi emang sangat sulit sekali. Tapi upayakan untuk memberikan citasi juga, untuk memberikan penguatan bahwasannya hal ini tuh penting untuk dilakukan. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau academic word list of IELTS ini kayaknya memang tidak ada. Tetapi lexical bundles-nya itu sudah ada. This one actually. Ini saya coba cek ya, coba cari. Nah, saya kopas ke Microsoft, sorry bukan Microsoft, di chat room. Ini untuk lexical bundles-nya. Nah, orang lexical bundles itu ngeklaim bahwasanya ketika kita belajar belajar bahasa, baiknya itu bukan belajar kata, tetapi belajar frasa. Nah, nanti Mbak Rama juga bisa menjelaskan bahwa stages-nya, intinya stages kita belajar itu ya pertama vocab dulu. Kalau misal vocab sudah oke, baru kita belajar frasa, which is lexical bundles. Nah, jangan takut juga untuk memberikan preview study yang bermultiple. Misalnya, penelitian mengenai word list ini sudah banyak dilakukan, oke, sebelumnya. Nah, di situ tidak serta-merta satu aja yang dicitasi tidak masalah, mau 10 pun tidak masalah. Jadi misalnya penelitian mengenai academic word di sini sudah dilakukan, sudah banyak dilakukan. Dalam kurung Almira, kemudian Li dan Liu. Nah, Almira tahun 2017, titik 2 Li dan Liu tahun 2007, titik 2 siapa lagi, titik 2 siapa lagi, sampai 10 atau sampai berapapun banyaknya tidak masalah. Oke, karena itu salah satu hal yang memberikan kita something positif ya, sesuatu bahwa bahwa penelitian ini tuh memang benar-benar baca dan tidak ada sampai seberapa banyak ini yang sudah disebutkan belum ada yang merumuskannya. Itu sih, so far itu aja. Jadi yang diperbaiki adalah mengenai citasi, next saya pasti sudah ada citasinya untuk nantinya, tetapi yang kedua atau yang paling penting adalah membuat dalam bentuk word types atau word list itu tadi, dalam bentuk word family-nya, dan dilakukan test coverage dibandingkan dengan AWR. Itu aja. Oke, Mbak Rama. Nah, judulnya, uh, emang kalau new emang ada yang old ya? Kan belum ada. Menurut saya loh ya. Kalau teman-teman ngevote, which one actually is the best title? First or second? Yang pertama atau yang kedua kira-kira, guys? Tapi kalau yang pertama itu berarti sebelumnya udah ada karena developing bukan Mam. Kalau Ya, developing berarti developing. sebelumnya Sudah ada. terus Mbak Rama menambahkan gitu. Jadi kalau menurut saya better yang kedua, tetapi nggak perlu new, langsung aja IELTS academic word list kayak gitu. Oke, karena kan kalau sebelumnya kan tidak ada, adanya kan TOEFL academic word list. Oke, jadi mungkin langsung aja IELTS academic word list atau IELTS word list, tapi nggak enak ya. Boleh deh IELTS academic word list, comprehensive analysis of the IELTS practice test. That's it. Gitu aja Mbak Rama. Any questions so far? Ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Insya Allah, men. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Give a plus to Mbak Rahma dan guys. Atau ada pertanyaan sama Mbak Rahma? Tidak ada ya. Oke, give a plus to your friends to Mbak